Kita berjumpa lagi dalam Sofina Talks You Are Loved. Hari ini ada seorang tamu yang luar biasa yang bertandang ke tempat saya yang tidak biasa mungkin ya. Biasanya kita di Pepita Instance, hari ini kalau kata orang Medan jumpa tengah kita. Ya kan? Tapi aku jauh kali lo tengahnya dari Bali. Iya, ini nggak jumpa tengah ini. Kau dari Tangerang, aku dari Bali. Iya. Inilah jumpa tengah, ya kan? Jauh kali tengahnya jauh nih, kan? Itulah berat kali pun ongkosnya untuk ketemu Ade ini. Saking luar biasa, aku setiap kali lihat kontenmu itu selalu apa ya, seneng gitu loh. Apalagi kalau udah mulai kau Ces gitu. Udah bunyi dia gitu kan. Jadi langsung ngapain lagi nih gitu. Oh, hari ini ngulek sambel. Sama itu Martinus itu ya kan, yang kalau kita mau beli ke situ kalian transfer ya. Jangan kalian minta endorse. Makanan susah loh masaknya. Oke, baiklah. Novelita si Jabat. Dari Samosir kan ya si Jabat Enggak, loh, Kak. Oh, marganya iya. Iya. Pikir aku kakak bilang dari Samosir, iya. Tapi kampungmu nggak di situ? Kami udah kelahiran Siantar, Kak. Oke. Berarti very familiar with Pajahoras ya? Oh, of course. Of course, Namboru. Itu Pajahoras itu kayak apa sih sebenarnya? Aku malu loh. Aku udah datang ke kampungku. Enggak, kayak apa bentuknya? Kayak ya pajak tradisional, Kak. Sampai sekarang pun? Iya, cuman kan dia lebih besar kan. Kalau misalnya kalau di tempat lain kan pasar itu ya udah cuman jualan sayur apa. Ini ada jualan bajunya, jualan emasnya, kulineran, pokoknya besar kali dia, Kak. Jadi one stop shopping ya? Iya, betul. Iya, betul. Jadi kayak ini nih Pajahorasnya ini. Nanti di seberang jalannya tuh ada gedung 1, gedung berapa. Terus nanti sepanjang ruko itu banyak lagi, Kak. Oh, besar. Jadi ada Pajahorasnya, tapi nanti arah ke Jalan Merdeka, Jalan Sutomo. Nah, udah itulah. Jadi, besar mana sama Planet Senen? Ya Pajahoras lah, Kak. Oh iya? Iya, tuh kan, beda. Tatap Murtad agak repot nih, nggak pernah aku lihat. Terus. Ya beda. Bermonja pun bisa Kakak tahu bermonja nggak? Tahu, tapi ya itu cuma tahu, nggak pernah lihat. Kalau orang sekarang bilang thrifting, makanya mahal harganya sekarang. Kalau dulu kampung kami 10.000 gitu nya, Kak. Bawa pulang cuci pakai Detol, 3 hari lah direndam. Nggak ada kampung kami Detol. Jadi pakai apa? Sabun cap telepon, Kak. Oh, itu aja cukup. Hilang kumannya tuh. Ya kayak gitu aku dari kecil, kayak mana mau dibilang. Jadi juga ya aku sekarang. Oh gitu. Jadi aslinya kampungnya Samosir, guys. Kampung aslinya marganya. Si Jabatnya. Iya, Tanda Rabun. Tanda Rabun namanya. Iya. Hah, apa artinya sih tuh? Itu nama kampungnya, Kak. Nggak, kayak Bali Canggu gitu loh. Oh. Nah, kalau gitu ngerti lah, Kak. Kan ya udah Tanda Rabun gitu. Oh iya, oke. Terus tapi kalau keluargamu sendiri dari Siantar tadi. Dari kecil di sana? Dari aku lahir sampai aku mau dikawinkan mamaku dari rumah itulah, tempat yang sama. Dari rumah itu? Nggak pindah? Dari situ mama aku baru pindah, Kak. Oh. Kan mama itu tinggalnya di PTPN, di perkebunan kelapa sawit. Makanya aku sering bikin di konten kan anak kebon gitu. Kebon. Iya. Dan itu bener ya anak kebon ya. Jadi hari-hari kau main di kebon kelapa sawit. Apa namanya itu? PTP ya? PTPN 4. PTPN. Itu kayak ada, siapa kemarin yang bilang si Oki ya? Ada afdelingnya kan? Iya, aku sama orang si Oki mirip-mirip lah. Oh. Tapi kan dia di Lahat. Kalau aku di Mariha, dekat Siantar. Oh. Kami lah perkebunan kelapa sawit yang paling dekat dengan kota, Kak. Oh. Berarti enak dong aksesmu ke sekolahan, ke yang lain-lain dibandingkan yang afdeling yang di dalam? Kau lebih dekat karena Afdeling, Kak. Afdeling sama kami dekat. Jadi tuh kayak sebenarnya kayak kalau kita di komplek blok D, blok C gitu. Tapi kan besar bloknya kan, berhektar-hektar kan? Iya, lumayan besar tapi nggak terlalu jauh, Kak. Kalau wilayah kami itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari perkotaan, tapi akses ke dalamnya tuh, Kak, angkotnya cuma 4, cuma 3. Jadi kami ngalamin yang namanya, Kak, jalan 4 km supaya angkot yang ke dalam kan sedikit. Iya. Jadi supaya menemukan angkot yang lebih banyak, itu keluarlah dari perkebunan itu, kebun kelapa sawit. Ya itu hal yang biasa, jalan segitu
ini Kak, makanya betis ini agak strong deh dari kecil. Oh gitu. Numpang orang kami biasa Kak. Numpang orang truk misalnya. Iya, pokoknya mau truk, mau apa, orang yang naik kereta yang kami bilang kan Kak di kampung. Om numpang, mau ke Simpang, biasa kami, nggak kenal kami entah siapa itu. Oh kalau bule-bule padahal ada kan hitchhiking gitu kan. Rupanya di Batak ada ya, di Sumatera ada, itu biasa itu. Gini-gini aja atau gini numpangnya? Nggak gini-gini kami. Om numpang lah om, mau ke dalam, boleh nggak om gitu. Oh rame-rame lah itu naik. Kalau dia naik kereta satu orang lah Kak. Oh iya kalau naik kereta. Iya naik kereta, kalau naik truk ya rame-rame. Oh iya, ngerti kereta nggak? Nanti disangkanya kereta gerbong. Iya karena beda, kasih tahu dulu sama mereka. Kereta itu motor. Kereta itu motor. Kereta itu adalah motor. Itu jangan salah ya. Kereta itu motor, makanya kok kereta mau cuma satu orang kayak mana keretanya? Motor. Ya, pajak itu pasar. Pajak itu bingung pasar. orang ini, pajak nggak? Abang ini baru tahu. Translation ya. Yes. Speaking of translation, ini deh kita main game aja dulu ya. Kan ceritanya sekarang kan misimu adalah memperkenalkan masakan Batak agar bisa dirasakan oleh seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Yes. Bahkan kau buat halal supaya semua orang bisa makan. Tahu kali Kakak ini cinta kali aku sama Kak. Ya kan? Ya kan, bener nggak? Iya betul Kak. Itu kan cita-citamu kan? Nah, jadi sekarang kita main-main game dulu ya. Tadi udah aku tulis-tulis. Jadi pura-puranya ada orang bule lah ya kesini gitu ya, pura-puranya. Nah, terus kita ini nggak boleh bahasa Indonesia ya. Bahasa Batak sama bahasa Inggris. No in the middle. Tidak boleh ke tengah ke Indonesia. Jadi asal-asal aja. Oke. Udahlah bahasa Inggris berpasir-pasir, disuruh lagi aku berbahasa Inggris. Oke, apa-apa lah. Cala dulu. Oke, misalnya gini. Halo, apa kabar kamu hari ini? Selamat datang di kedai Cesku. Mau coba makanan apa hari ini? Tapi kau buat bahasa Inggris, terus habis itu karena pura-pura kau entah apa bahasa Inggrisnya, bahasa Batak lah kau gitu. Inilah kameramu. Ya. Kalimatnya adalah, halo, apa kabar kamu hari ini? Selamat datang di kedai Cesku. Mau coba makanan apa hari ini? And action. Apa tadi Kak teh? Hello Mister, how are you? Welcome to Kedai Cesku. You want food ini, what? Dia bahasa Bataknya. You want mangalang Mister. Kan? Itu aku senang tuh karena tobanya tuh lekoh kalau kata orang Sunda ya, lekoh loh kau itu. Mangalang Mister, mengelang gitu kan beda loh. Mangalang Mister. Oke. Yang kedua, nama saya Novelita. Saya loh yang masak ini semua. Ini resep dari nenek saya turun ke ibu saya. Panjang ya Bu? Ya, panjang. Bagaimana? Kamu suka nggak masakan saya? Unang lupa Hoda, merata Batak. Hampir kesel aku. My name Novelita. I do mangalopa sude food naison. Resep from opung of my opung turun go down to my mama. Go down to my omakku, to my mother. How? You like our food? You like? Gitu lah kan. Dulu kalau di Toba kan gitu anak-anak kecil coba kau tiru dulu itu ya kan. Jadi hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. You like? Gitu lah kan. Dulu kalau di Toba kan gitu anak-anak kecil coba kau tiru dulu itu ya kan. Jadi apa namanya pemandu wisata lokalan gitu kan, anak kecil itu. Ini naniura. Ini makanan ikan yang mentah tidak dimasak. Hanya disiram air jeruk yang lama serta bumbu-bumbu yang membuatnya enak serta membantu mematangkannya. Bahasa Inggris dohot Batak. Nimu. Jangan bahasa Indonesia kau. Siap.
This is nani ura. Ondo fish na Ro tuh Ro. natata. Oh, natata. Iya benar. Ondo fish natata. Mentah artinya. No No dilopa. Oh, no lopa. Bener. Only digaori dot orange. Orange cuma lemon sih. Saru pada DKA. Udah ya tuh sih kak. Baik mak. Kata dia sama itu kak. Nggak ngerti orang itu gitu. Oke terus. Dot bumbu dong. Aka apa sih bumbu? Nggak apa sih bahasa Bataknya bumbu nggak ada ya? Bumbu dong kak. Bumbu ya. Bumbu. Ada bumbu. Nah babai tabo. Babain mematangkan ya don. Matang apa ya bahasa Bataknya ya? Matang. Nah, cook well. Seloja cook well. Apa sih matang? Pasti kepikiran deh itu ini. Kakak nanya dia kak. Gak tahu dia. Gak bisa dia. Sama kalian. Kan boleh. Kelahiran sini dia kak. Masa kok nggak bisa sama sekali bahasa Batak itu? Bisa katanya. Udah deh tuh sih kak. Oh nggak ngerti katanya. Ya ampun aku baru tahu. Dia nggak bisa bilangkannya, tapi dia ngerti kalau digosipin orang dia ngerti kak. Oh iya benar. Tapi kalau disuruh balas nggak bisa. Oke, last but not least. Nah kalau ini ayam andaliman, kamu tahu andaliman? Dia adalah semacam buah kecil-kecil seperti anggur. Rasanya seperti lemon tapi dicampur rasa getir. Oke. Bahasa Inggris, bahasa Batak, action. On manu chicken andaliman. You know andaliman? Like fruit little fruit like grape. Ada grape. The taste like lemon marcapur getir-getir. Nah. Udah lah ya kak. Ya udah. Tepuk tangan dulu dong. Ini asli nih, asli. Tapi gara-gara kau bilang tadi kalau kata orang ini, teringatnya tadi kau bilang, teringatnya. Itu suaminya nih ya, namanya bukan Ito suaminya, nama suaminya Martinus. Tapi kalau laki perempuan kan panggil Ito. Enggak asli dari kampung dia? Enggak kak, dia udah kelahiran Jakarta. Oh, Batak Jakarta ini. Iya, like you lah. Eda. Batak Singapura aku. Iya, Singapura. Jakarta pun umur 12 aku baru. Udah besar ya. Menginjakkan kakiku di sini. Jadi waktu ketemu sama suami di mana dulu? Di Gunung Sindoro kak, di puncak. Tunggu sebentar. Ngapain di puncak? Jadi waktu itu aku hiking sama teman-temanku, sama gengku lah gitu dari kantor. Terus dulu ngantor ya? Iya dulu ngantor, engineer ya kan. Jadi kita divisi engineer sama salesnya ngantor naik gunung gitu kan ya. Kita tim yang nggak ada heboh-heboh, nggak bawa apa-apa, plakat-plakat apa-apa biar keren-keren nggak ada. Tim mereka itu bawa bendera lah, bawa apa, udah biasa hiking. Terus aku dengan pedenya gini, bang pinjemlah bendera kalian bang biar foto dulu aku gitu. Ini padahal abang ini nggak kenal? Enggak. Dia dari mana? Aku nggak pinjam sama dia, iya di grup lain. Kau pinjam sama? Ada geng orang itu, aku tengok pegang-pegang bendera, aku pinjamkan aja gitu kak. Boleh nggak pinjam bang gitu. Terus langsung gini kawannya, kan logatku memang agak Batak kan kak. Orang Batak ya katanya gitu. Iya aku bilang, ini ada orang Batak juga. Terus aku bilang, kalau orang Batak kenapa rupanya? Pikirku gitu kak. Oh orang sih tak udah, nggak ada ngobrol habis itu kak. Habis itu foto-foto rame-rame, ya udah foto rame-rame turun nggak ada ketemu. Terus ada temennya orang Madura, agak bentuknya agak unik gitu kan, rambutnya yang keribo. Terus dia suka yang ngambilin sampah dari gunung bawa turun ke bawah kak. Oh pecinta lingkungan. Yes betul. Terus dia ngobrol, kami suka lo naik gunung, mau nggak masuk ini kita gitu. Apa mereka komunitas gitu kan. Oh boleh aku gituin kak. Dia udah join ke grup mereka gitu. Jadi udah berapa kali hiking baru kita akrab. Oh berarti setelah itu ketemu lagi hiking, ketemu si Ito ini suami. Oh gini, kayaknya sebelum kita hiking, jadi aku duluan ke Rinjani. Mereka mau ke Rinjani, jadi juga kayaknya atar-atar pura-pura nanya dia kak. Sebenarnya udah taunya dia siapa lebih jago ya kan, caranya gitu sudah dibikinnya kak. Tanyanya lah soal Rinjani gitu. Ke siapa? Ke aku. Oke.
gitu. Pura-pura. Aku taunya tuh pura-pura Kak gitu. Aku pun tes juga lah gitu Kak. Apalah katanya? Kamu baru dari Rinjani ya? Gitu. Bahasa Indonesia tapi dia? Bahasa Indonesia lah Kak. Without logat? No. Enggak, dia logat Batak? Dia memang tampangnya Bataknis sekali ya Kak, tapi kalau ngomong beda Kak. Dia nadanya agak rendah dia Kak. Aku kebetulan alto tapi dia agak tinggi powernya. Oh iya? Iya gitu Kak. Organik ya? Organik, natural ya kalau kamu ya? Iya. Gitu. Kalau yang abang itu udah agak disusi air sedikit gitu ya? Betul. Gitu ya? Betul. Oh oke. Jadi dari situlah berkenalannya. Aku pikir dulu satu kantor, enggak? Enggak, beda. Dia engineer itu di dunia telco Kak. Kalau aku memang mesin, pure. Aku kalau dia... Teknik mesin kau? Enggak Kak, aku sebenarnya teknik industri. Cuman waktu itu aku ada ngelamar kerja di perusahaan mesin, lulusan MT. Nah dia masukin aku ke divisi sales. Terus abis itu cari kerja ke tempat yang lain karena basicnya pernah di dunia mesin, yang nerima mesin-mesin juga. Gitu. Berapa tahun lah kau di situ sebagai engineer? Aku nggak lama sih kerja Kak, 2 perusahaan itu sekitar 5 tahunan lebih lah. 5 tahun itu tapi dengan betah atau betah-betah enggak? Sebelum aku punya anak, aku sangat mencintai pekerjaanku Kak. Oke. Setelah itu baru berubah? Iya, karena kita berangkatnya pagi, jam 6 pagi udah harus berangkat. Artinya bangun sebelum jam 6 dong. Nah, pulang ke rumah nanti mungkin jam 8, jam 9, kadang tuh sampai jam 12 malam juga pernah gitu. Itu belum aku terima kerja luar kota ya setelah lahiran ya Kak. Jadi waktu itu sebenarnya alasan aku bikin aku keluar itu karena kita ada ekspansi inilah ya perusahaannya. Jadi aku dapat area otomotif dan itu harus menangani tambang yang ada di Kalimantan. Itu aku mulai tidak berdamai waktu bosku bilang tambang masuk ke wilayahku. Artinya berarti aku nggak megang hanya yang biasa aja kan, nambah lagi Kalimantan. Tadinya itu aku hanya pegang Jawa Barat dan Jabodetabek. Oh jadi nambah Kalimantan pekerjaan gitu. Kebetulan itu tim yang aku pegang sebelum aku lahiran gitu, waktu aku hamil. Nah itu. Jadi itulah yang membuat kau berpikir berkali-kali ya, berkali-kali meninggalkan anak-anak ya. Iya, aku mikir aku di Jakarta aja aku nggak ada waktu sama anakku, gimana lagi kalau misalnya aku keluar kota gitu. Nggak mungkin ke Kalimantan 2 hari Kak. Iya, tapi gini, kenapa idenya keluar dari kantor tapi mangalopa alias memasak? Nah, jadi aku sebenarnya nggak langsung masak Kak. Jadi itu sebelum COVID 2019 aku resign. Itu aku memutuskan resign sudah mempersiapkan sesuatu untuk aku menjadi ibu rumah tangga dulu. Ibu rumah tangga dengan aku bisnis online itu. Oh yang itu ya? Oriflame. Oriflame. Ya, jadi aku tuh Oriflame kan sebelumnya. Masih ada pun di LinkedIn-mu. Oh iya. Jadi itu langsung COVID kan. Puji Tuhannya itu aku fastest growing kedua Kak. Jadi cepet banget. Itu tuh dulu kayak boosterku itu adalah bagaimana aku dan suamiku tuh bisa beli rumah karena aku tinggal sama mertuaku yang di dalamnya itu aku punya Doli dan istrinya yang punya anak kecil juga. Kakak suamiku. Kakak ipar, ya. Kakak iparku di situ sama itu keluarganya. Aku punya Eda lagi yang single, aku punya mertua di situ. Artinya itu ada 3 kepala rumah tangga. Dan rumah itu kecil gitu loh Kak. Aku bukan nggak berdamai dan nggak bersyukur ya Kak. Tapi kan setiap orang itu punya pernikahan impian gitu kan. Jadi aku sering nangis dulu Kak gitu kok. Maksudnya baby blues nggak itu? Di situ iya, tapi tidak terlalu berat sih. Tidak terlalu berat. Cuman apa ya, kayak pengen keluar aja dari rumah itu. Itu yang lebih berat yang kedua. Yang kedua, anak kedua yang berat gitu. Karena mungkin gini Kak, walaupun aku merengek terus atau apa gitu, suamiku itu dia yang tipe yang mendengar gitu loh Kak, didengar. Cuman tetap aja kan kalau kita rame-rame gitu kayak mana lo mau marah Kak? Ya namanya rumah tangga ya. Iya benar-benar. Ya, kita harus punya privacy gitu kan. Iya, nah kita nggak ada privacy di situ Kak gitu. Itulah yang memicu aku untuk kayaknya aku harus punya rumah nih. Jadi aku sama suamiku kerja keras untuk gimana. Pokoknya setiap ada challenge aku closing, ada challenge aku closing. Jadi itu bensinmu ya? Iya benar Kak. Aku kayak kerja sampai pagi, kerja apa nggak peduli gitu Kak. Nah itu
Jadi pernah lah sampai Kak, aku nerima memang 100 juta dari bisnis yang begitu Kak. Serius. Itu yang akhirnya kebetulan aku kalau punya duit itu aku manage-nya dengan baik kan. Jadi kita kumpulin akhirnya kita bisa beli rumah. Dan aku cari juga rumah yang dekat sama mertuaku Kak. Dekat sama mertuaku. Terus akhirnya aku hamil anak kedua pas Covid kan. Setelah Covid lahir, itu kita masa peralihan dari orang-orang online ke offline. Kan orang-orang mulai meninggalkan gadget. Sebenarnya pada saat itu tuh MLM itu kan naik banget Kak, karena online kan banyak banget yang naik gitu loh Kak. Nah, bisnisku turun. Kakak bisa ngebayangin kan, di saat kita zaman kerja kita tahu nih berapa salary kita bisa punya duit segini. Kita masa jaya-jayanya kita start nih di Oriflame gitu loh Kak. Tiba anakku lahir, bisnisku turun, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Baru lahir berapa minggu langsung kena Covid, yang bantuin nggak ada gitu loh Kak. 2020 nih? Bukan, itu kayaknya 2021. 2021 apa 22 ya yang? Sekitar segitu, 22 kayaknya Kak. Itu Kak, sampai aku mau memutuskan mau pengen kerja. Kerja lagi? Karena melihatnya begini, saat kita berjaya kan kita punya banyak cicilan Kak. Cicilan mobil masih ada, cicilan rumah, belum lagi kita masih di garis generasi sandwich gitu loh. Ini belum masak nih ya? Belum Kak. Aku sebenarnya hitungannya cepet Kak. Masih 2022. Iya. Terus intinya kita banyak sekali lah. Untuk pengeluaran aja banyak kali di luar dari kapasitas kita. Tabungan kita makin hari makin habis. Aku mikir aku mau ngapain lagi gitu ya. Kalau suamiku suruh pindah kerja, ya nggak mungkin lah. Udah usia segini itu kan nggak semudah kita zaman single cari kerja keluar gitu kan ya. Ya udahlah aku yang kerja gitu. Kebetulan aku sama suami itu nggak ada istilah kayak gengsi gitu. Jadi waktu itu kau di rumah, suami masih ngantor ya? Iya. Sebenarnya bisnis Oriflame itu masih ada Kak, masih menghasilkan untuk bayar rumah itu masih bisa gitu. Cuman karena sudah tidak sesuai dengan standar kebutuhan kita, jadi kayaknya aku harus putar otak ngapain lagi gitu Kak, mau kerja lah. Tapi ada titik kayak temenku yang mereka jadi tiktokers gitu. Terus cerita kita ada endorse loh di TikTok gitu. Aku mikir lah ya kan Kak, aku dulu anak pertama aja aku resign gitu loh untuk jagain dia. Ini anak kedua mas aku tinggalkan lagi gitu loh. Ya udah nggak betul ini gitu, mau ngapain lagu lagi gitu kan. Pas dia cerita, apa aku coba ya konten-konten ini gitu. Aku cerita sama suami. Nah, karena aku udah di titik mungkin udah parah kali Kak dulu. Bisa nangis sendiri, bisa teriak-teriak. Bisa udah depresi ya? Kak, paling sedihnya aku gini loh. Pernah aku bilang sama suamiku, kau pulang nggak sekarang? Kau pilih pulang atau anakmu kupukulin? Saking udah Kak. Depresinya. Sampai pernah aku jahat sama suamiku gini. Kau jaga anakmu ini semua, aku cari duit. Mau berapa kau dapatkan? Bilang gitu loh Kak. Tapi itu keluar baru Bataknya ya? Keluar baru sisi insecure-nya sebenarnya menurutku. Tapi baru Batak yang kayak gitu. Iya. Walaupun dia Batak juga ya. Kau bayangkan lah suamiku yang Jawa ini. Pas aku kayak gitu. Kumat. Gak kasihan kau. Tapi karakter suami Tapi sebenarnya karakter suami kita mirip Kak. Ya halus kan. Mereka yang lebih tenang, sabar gitu. Itulah keadilan Tuhan. Iya pernah gitu. Meskipun aku habis ngomong itu nangis-nangis juga sih Kak. Minta ampun juga sama Tuhan. Maksudnya itu kan kok gitu sih kok aku gitu loh jadinya gitu. Tapi aku bersyukurnya suami maksudnya tidak merasa direndahkan atau apa. Dia tahu istrinya lagi tidak di normal. Sampai pernah suami kayak apa kita ke psikiater ya apa gitu. Apa ini kok kayak gini mah iya, gitu ya. Gitu. Kok udah makin parah gitu. Mungkin karena orang yang punya produktivitas tinggi tiba-tiba di rumah aja terus kita kayak nggak pernah ngapa-ngapain, jaga anak dari pagi ke pagi, capek gitu loh Kak. Iya. Bukan aku nggak terima ya Kak, itu kodratku. Sebenarnya bukan kodrat ya Pak. Itu bagianku gitu. Tapi kayak ada titik di mana memang benar-benar insecure gitu loh Kak, aku pakai dasar masa aja. Masa sih I cannot do more gitu ya? Bener. Iya, masa sih hidupku hanya di titik ini aja? Pasti ada deh, tapi apa gitu iya, kan? apa? Aku journaling Kak, journaling gitu kan Kak. Pinter kau, iya, journaling. Gak semua orang loh mau journaling. Karena aku mau cerita sama orang udah malu loh Kak. Kakak tahu kan Kak, di saat kita pernah di level atas,
Terus kita itu nggak mudah loh mau cerita sama orang. Mungkin oke lah, titik jatuhnya orang kan beda-beda. Tapi bagi kita tuh jatuh gitu loh. Itu kan nggak segampang itu cerita ke orang lain, Kak. Aku mau cerita ke mamaku, nanti dipikir mamaku pula aku udah parah kali hidupku, dipikirnya pula melarat kali kami gitu. Padahal kan nggak gitu juga. Nggak gitu juga, karena ada standar hidup kita yang tidak terpenuhi aja sih sebenarnya gitu. Nah makanya aku journaling lah, Kak, untuk mendamaikan hatiku gitu kan. Ya pujian, penyembahan gitu, tiap malam nangis. Karena nggak tahu lagi mau nangis ke siapa, mau ke suamiku juga, dia udah stres kan. Melihat istrinya begini gitu. Itulah waktu dibilang temanku ada ada endorse di TikTok. Aku bikinlah, Kak, apapun yang penting FYP. Kayak mana caranya yang penting FYP? Aku bikin aja konten, Kak, mau lucu-lucu kayak tentang parenting kayak apa, Kak. Kulihat aja yang cocok sama aku, Kak. Aku buatin aja, Kak. Dengan logatmu itu kau gunakan? Belum, Kak. Masih bahasa Indonesia yang baik dan benar? Iya, aku tuh udah kayak setengah tahun, Kak, untuk mendapatkan niche-ku, Kak. Coba bahasa Indonesia baik dan benar Novelita kayak apa? Pengen tahu kan, kita tahu. Udah agak susah kayaknya. Bunda. Kalau bikin konten parenting apa? Apakah Bunda tahu gitu? Jadi ketika menjadi seorang ibu, kita adalah ibu yang harus bagaimana produktif di rumah gitu. Bisa sebenarnya diatur-atur, kayak kita ngatur itu ada ya kan. on-off-nya kan? Iya, tergantung uang yang mengalir gitu, Kak. Tergantung efek. Iya, betul gitu. Jadi kau buatlah itu. Aku udah masak-masak, Kak, pakai logatku sok-sok Jakarta, aku nggak laku, Kak, nggak FYP. Ke Jakarta? Iya. Kayak mana? Gini. Oke, jadi kita boleh memasukkan cabai, bawangnya, kemudian jangan lupa ya Bu, diaduk-aduk, gitulah, Kak. Ya nggak muter algoritmanya, Kak. Ya paling yang nonton ya followers yang sudah ada gitu. Jadi aku mikir masakannya enak ya, Kak, pada gitu, tapi nggak nge-reach orang di luar jangkauanku gitu. Nah, justru, Kak, aku bikin konten bata itu kayak udah habis. Kakak tahu nggak sih, Kak, kita ternyata konten kreator ini, aduh, otaknya panas ya, Kak, mikiri ide itu ya, Kak. Kayak radiator. Iya, gitu. Jadi aku kayak masak danubi tumbuh pakai ikan teri. Itu kan standar masakan Batak. Iya. Ayam Batak. Tapi dulu pun masakan Bataknya aku bikin, Kak. Cuman logatnya beda, ya kan? Pas aku bikin lah itu, Kak. Aduh, mas, kalau pun aku bikin ini kok, aduh, udahlah, kayak, tau nggak, Kak, orang yang hopeless, Kak. Jadi ngasal aja jadinya dibikin. Ya udahlah, karena memang aku suka ngejokes kayak gitu, aku bikin ini aja gitu. Ya ampun, enak kali loh, woy. Tengoklah, lupa cicilan awak cheese kayak gitu-gitu. Aku makannya pun sambil angkat kaki, Kak. Enggak, mama abis ngurus anak gitu. Boro-boro mikirin estetika ya. Malah orang, kok naik ini gitu, Kak. Gitu awalnya. Nah, terus kadang-kadang kan suamiku ini kerja kan, Kak. Aku ngetek video sendiri, ngedit video sendiri. Anakku 2, aku memang ada yang bantu, Kak. Tapi kan jamnya jam 1 udah pulang dia. Cuman sebentarnya dia bantuin. Abis itu kan aku bikin konten kayak mana. Itulah makanya anakku, Kak, nomor 2 aku gendong-gendong dulu, Kak. Si Boyu ini ya? Iya, aku gendong-gendong karena nggak ada lagi yang membantu. Jadi tuh aku letakkan aja kadang tripod gitu, Kak. Kadang yang kemana lah muka awak, kemana nggak peduli aku, Kak. Yang buram-buram. Iya. Kurang dilap, layar, iya, ada lah, Kak. Namanya juga awak sendiri semua ngerjain. Awak yang masak, awak bikin awak yang take video, kakak banyak kali tim kakak. Karena aku dulu sendiri, ini Kak. Ini pun suami, itu manajer. Ini baru kenal. Aku dulu semua, Kak. Ngeset pun aku. Bikin bumbu pun aku yang masak. Aku ngomong anakku. Keren kali kan perempuan, Kak. Tapi itulah awal asal muasalnya kau jadi produser nanti. Iya, amin Tuhan Yesus, dengarkan doa kakak ini, amin. Jadi kayak gitulah aku dulu, Kak. Oke, jadi semua kau buat. Iya, justru itu. Iya, orang tuh suka ternyata yang natural itu, Kak. Makin kita buat orang nggak suka. Terus kita capek loh jadi orang lain menurutku. Capek ya? Capek, Kak. Logatmu kayak apaan sih nih? Iya, justru capek kayak, Kak, mau kayak manapun kau dibilang, Kak, kalau kau dari kampung, adanya kau apa, tersendak kau di tengah jalan, itu taknya lo gak mau masuk sikit-sikit, kan, Kak? Iya kan? Entah misalnya, oke, baiklah, hari ini saya akan pergi ke pajak dibilang, ya kan? Kagetin. Iya. Jadi pajak. Iya, pajak kan. Padahal pasar harusnya. Sok-sok logat ini. Jadi menurutku natural itu jauh lebih membuat kita happy buat konten. Di situ aku jadi mulai, karena memang aku hobi masak. Oke, hobi. Hobi. Kan aku mulai ngeliat lah, Kak, konten-konten kreator yang food enthusiast, yang dia masak-masak gitu, kuliatin lah kan, Kak. Oke, masakan orang ini masih yang masakan umum lah. Kayaknya belum banyak lah masakan Batak.
Di situ aku mulai mengulik masakan Batak, Kak. Sampai aku kadang live, Kak, aku tanyain orang itu, apa lagi Ces masakan Batak gitu. Bahkan ucapan Ces itu tidak terpikirkan, Kak. Awalnya kenapa kok Natural. Oh, karena biasa ngomong kayak gitu. Iya, natural aja gitu. Maka konten pertama pun kiu kan gitu kan. Ya, Kiu, gitu. ya pasti ada gitu. Kan ini kan buat manggil orang kan. Iya di kampung, karena jauh Iya, sebenarnya, iya, Kak. iya. Karena kayak gitu kan gak enak. Iya. Kiu gitu kan, langsung kayak bergeming kan. Iya. Nah, gitu. Jadi semua natural aja sih. Kalau menurutku, kita kalau mau ngerjain sesuatu kerjain aja dulu, jangan dipikirkan. Karena nanti di tengah jalan itu dapat ide yang baru, pencerahan yang baru, insight yang baru, banyak sesuatu yang baru. Jadi setelah kau lihat, FYP nih yang pertama. Dari situ setiap bikin konten pasti FYP. Iya. Dengan rumus yang baru ini. Iya. Oh, jadi tapi kau memperkenalkan diri nggak? Kan orang biasanya suka ada premis di awal. Apa kabar kalian, Ces? Ini Novelita Sijaba. Nggak ada, Kak. Nggak. Oh, nggak ada. Tapi kalau udah Ces, orang udah manggil aku Ces, Kak. Oh. Kak Ces, udah gitu sekarang jadinya. Padahal kan Ces itu suka, Kak, tahu nggak apa, Kak? Dari? CS. Iya. CS itu kan CS. Iya, ya kan? Iya. Jadi makanya orang-orang manggilnya udah Ces, gitu. Oh, jadi awalnya dari situ. Terus Iya. akhirnya berlanjutlah itu. Berlanjutlah itu. Tapi kan masih konten. Belum kau kasih, kan orang cuma tengok di handphone. Nggak bisa dirasa, nggak bisa dicium kan. Terus apa abis itu? Untuk kayaknya aku mau lah supaya orang bisa rasakan masakanku. Nah, aku sama suamiku ini sebenarnya dari kami awal pacaran, Kak. Kita udah mikir, Kak, mau bikin lapo dulu. Karena Lapo? Iya, karena mertua aku kan punya lapo dulu di Grogol. Oke. Cuman setelah kita menikah diperhadapkan dengan the real rumah tangga, nggak ada yang mau ngalah, Kak. Iya kan? Jujur aja lah, Kak, adanya persaingan-persaingan dalam rumah tangga ini, ya kan? Nah, nggak siap juga nyawa, ya kan? Iya. Kau suruh aku masak-masak, nanti kau dengan baju engineer mau aku kayak gitu, dia pun kayak gitu. Kau pergi keluar kota, aku pulang nanti jaga-jaga lapo ini, kan gitu. Ya kan? Nah, jadi masih kami kubur. Diam-diaman, susah mengakui, nggak mau diomongin gitu ya. Iya, nggak mau membahas itu gitu kan. Daripada iya betul, berantem. nggak ada yang membahas itu kan. Jadi setelah ada konten ini banyak kali DM masuk, Kak. Kak, maulah aku open PO, Kak, open PO gitu. Tapi aku nggak mau karena aku merasa anakku masih kecil. Si Zoe kami itu, si Boluk itu masih kecil. Aku masih mau menikmati masa-masa sama dia. Kayak, tahu nggak, Kakak? Kita merasa berdosa sama anak pertama, jadi kayak pengen tidak melakukan itu ke anak yang kedua. Ya, jangan diulangi ya. Jangan diulangi gitu. Ya. Panggil aku podcast agak lain, Kak. Aku bawa. Sebenarnya nggak ada diminta mereka migomak, Kak. Inisiatifku yang bawa. Kau diundang? Iya. Oh, tiba-tiba dapat undangan itu? Iya. Tapi waktu undangan itu kan kau udah jual makanan kan? Belum. Oh, kenapa aku berpikir udah ya? Belum, Kak. Itu aku bawa makananku, inisiatifku, Kak. Aku memang punya bahasa kasih ke orang lain tuh bawa makanan, Kak. Apa namanya, gift? Iya, itu memang aku kasih sama mereka gitu. Tapi dari situ jadi kayak gitulah, Kakak. Kalau artis dimasakkan, kalau artis gitu, ya udah lakukan gitu, Kak. Jadi nggak enak, Kak. Komen-komennya gitu, Kak. Kalau kagak lain kok kasih orang itu, Kak. Kami susah kali dapat masakanmu. Ayo, Kak, rindu kali kayak masakan kampung gitu, Kak. Oh, ada komunitasnya yang merindukan makanan seperti itu, tapi nggak bisa mendapatkan. Juga lah, Kak. Pribadi-pribadi mereka nya komen-komen, Kak. Oh. Kadang di TikTok, kadang di Instagram. Tapi iya, betul. Terus aku ngomongin lah sama suami gitu kan. Nah, masuk lagi babak baru, masalah baru, ya kan. Aku nanya sama suami, kayak mana nih kalau aku sendiri aku nggak sanggup ini gitu. Anak-anak kayak mana nih segala macam. Siap nggak kau resign? Nggak, ya pasti nggak siap lah. Mana ada laki-laki yang mau resign? Tunggu. Kok approach-nya langsung siap nggak kau resign? Itu kan udah fait accompli loh, nggak ada. Yang kalau resign tuh kayak mana ya menurutmu gitu? Nggak ada ini atar-atar di Bain Homa? Pertanyaan. Enggak, karena udah pernah dulu dibahas kan. Oh, udah dibahas, oke. Gitu kan. Udah pernah dibahas dulu kan. Terus aku bilang, ini kayaknya bagus loh, ini makanan-makanan Batak ini, aku bilang kayak gitu kan. Kayak mana kalau kita buat? Apalagi sebenarnya aku tuh yang paling tergerak itu nani ura, Kak. Nani ura adalah masakan Batak yang seperti sashimi, poke bowl kalau di Hawaii. Oh iya. Poke bowl. Ada chefik ya, apa sih, Kak? Apa kayak mana bilangnya, Kak? Tunggu. Susah kali aku mau bilang. Ceviche. Ya, itulah Kakak. Masakan orang Peru, Brazil gitu, ceviche. Iya kan?
Setiap ku bikin konten itu Kak, itu pasti viewersnya lebih dari 1 M. Si Naniura ini? Jadi gini, sebelum lanjut lah dulu ke apa jualan ini kan Kak. Setelah dipanggil aku podcast itu, masih ada lah kan teman-teman yang datang. Aku juga masih bikin konten-konten sama suami, nggak memperdulikan permintaan mereka kan. Tapi selalu kan Mas Naniura. Terus karena selalu FYP-nya engagementnya bagus, jadi kayak kawan-kawanku yang mau datang ke rumah pun mereka kayak pengen berharap. Ada temanku Boru Jawa Kak. Boru Jawa, Mas Pongki, seperti Mas Pongki ya kan? Maksudnya orang Jawa. Gitu. Orang Jawa. Orang Batang kan gitu, posesif. Biarpun Jawa kita boru-boruin, Boru Jawa kau gitu. Iya gitu kan. Nah datang dia ke rumah, kau mau buatin apa? Aku kayaknya yang pengen kali lah itu Naniuramu. Maka Naniura dia di rumah, bagus lagi engagementnya. Terus ada konten kreator yang singgah ke rumah, kita collab, minta Naniura, pada Naniura gitu. Akhirnya kita putuskan lah kita bikinlah usaha PO Naniura. PO Naniura. Ah itu kalau itu aku ingat, karena aku sempet nanya, kayak mana ini sempet, kayak mana ini bisa nggak Kak? Balas. Cuma kan nggak bisa dikirim. Waktu itu belum ada sistem untuk mengirimkannya ke Bali. Itu benar-benar early days-nya. Ya kan, dan aku juga masuk akal. Ini kalau dipaksa nggak nyampe sini jadi yogurt gitu kan? Bener kan? Tapi pada saat bisa itu, Kak. Ya sekarang kan, dulu kan kayaknya belum kepikiran itu kan. Oh udah. Paksel udah. Oh. Kita sampai Bali paksel. Di Bali aman tuh? Aman. Kita sering kirim ke Bali. Kalau paksel itu ada yang next day, kan mereka punya kulkas mobil apa sih? Freezer truck. Iya itu. Beda kali ya apa kita ya Kak, lidah kita ini. Freezer truck. Ya. Terus kan akhirnya kita putuskan lah kan, aku bilang sama suami, ambillah waktu kosongmu, bantulah aku open PO dulu dari rumah gitu. Mau dia? Mau dia Kak, kebetulan suamiku ini kayak dia support istrinya mau ngapain. Waktu jadi content creator, manajer saya adalah suami saya. Kalau ada klien mau collab kerja sama? Dulu suami saya yang membantu saya. Betul. Negosiasi semuanya. Sampai dia kameramen saya dia. Kameramen juga? Nggak kau marah-marahin dia kalau miring-miring. Pasti kena marah. Nggak mungkin kau nggak marahin dia. Pasti kalau buram kena marah dia. Untunglah Kak, mertuaku itu 11-12 kayak aku. Jadi dari kecil dia sudah biasa dengan mulut-mulut boru Batak. Oh, hebat juga mertuamu yang nggak urut dada dia. Aduh anakku kubesarkan susah-susah, datanglah ini. Sama kayak aku gitunya dia. Macam bercermin. Iya. Dia selalu support aku Kak. Jadi waktu yang ada open PO, yang ngelis dia, kan nggak mungkin lagi Kak aku yang giling cabai, aku lagi yang ngelis itu. Kapan ngurusin anakku? Nah itu open PO, jadi masih aku naikin. Ces, akhirnya aku jadi ya open PO Naniura ya. Kalau kalian mau boleh ya. Dulu belum ada link Kak, belum ngerti aku bikin link. Masih nomor HP. Iya aku lihat. Iya masih nomor HP. Itu Kak cuma 15 menit 100 porsi Kak. Hah? Serius Kak? Naniuramu? Iya. Mau orang? Mau. Astaga. Mau Kak. Oke. Terus besokannya aku bikin lagi kan. Bikin lagi ayam andaliman sama. Tapi Kakak tahu nggak Kak, aku pernah di fase kayak masak langsung 100 porsi itu. Madadak lah ayam gitu. Kakak tahu madadak? Tahu. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Hancur lebur kayak mana bilangkannya. Arsiku pun kayak gitu. Iya, bahasa Sundanya buyatak tah. Bubar ya, bubar Kak. Bumbunya nggak meresap, apa mau nangis aku. Udah gini, nggak mau lagi aku bikin open PO ini. Karena kita malu Kak. Terus kan open PO ini kan nggak bisa kita tutup kedai kita, uangnya udah dikasih, ojeknya udah menjemput. Iya, harus jadi. Iya mau nggak mau Kak sama orang itu Kak. Marah? Dulu belum dikomplain aku Kak. Belum. Tapi karena ku tanya selalu kan apa yang salah kan aku masih ngechatin mereka semua, ngechat mereka juga kan. Itulah aku belajarlah dari situ nggak kayak gitu lagi masaknya gitu. Masih bagus nggak mosok gitu? Cuma madadak doang tapi kan jelek kali lo bentuknya Kak. Iya sih. Aduh Kak. Nggak lagi arsik ya, kalau bahasa Inggrisnya jadi stew. Iya kan? Alias sop yang tebal. Iya. Itu pokoknya sebenarnya menurutku memalukan sebenarnya saat itu Kak. Tapi dari situ aku belajar. Oke. Iya kan? Terus adalah komentar kawanku bilang gini Kak, dia Muslim. Aku pengen kali lo masak masakanmu. Tapi bagiku masak yang di rumahmu itu
kalau kau pakai sendok makan yang kau pakai itu untuk mencoba masakanmu itu bagi kami itu tidak halal. Jantungku langsung tek gitu kan Kak. Kalau dia berpikir kayak gini, berarti di luar sana ada yang berpikir kayak gini. Nggak akan bisa besar ini kedeku ini kalau aku mengikutin standarku gitu. Nggak bisa ini gitu. Terus aku langsung merundingkan ke suami yang aku kayaknya harus membesarkan inilah kede itu gitu kan, kede gitu. Tapi kita kayaknya harus pilihlah satu tempat ruko, aku bilang gitu, supaya benar-benar lah itu di tempat itu tuh kita nggak campur alat masaknya sama di rumah. Karena di rumah ada masakan Miss Piggy, kalau ini kan halal, benar-benar nggak ada. Betul. Nah suami setuju. Itu uang kontrakannya itu dari endorse yang sudah terkumpul Kak. Oh, dari endorse itu kalian kumpulkan bisa buat buka ruko, buat sewa kontrak ruko deket rumah. Oke. Jadi disitulah kami kan. Terus kan kita beli semua peralatan baru Kak. Dan aku memang mencari tim itu yang Muslim supaya membangun trust ke orang lain kan. Di situ pertama 2, ada yang bantuin 1, bantuin 2, makin banyak nih orderan. Terus aku bilang sama suami gini, mau nggak ya kira-kira kamu resign gitu kan? Kayaknya dia langsung kayak gini. Sebelum kamu minta aku udah mikirkan kok, udah aku bilang sama ini atasanku, cuman nggak tahu approve apa enggak gitu. Oh dia jadi udah mikir, udah mungkin lihat juga kalau ini prospeknya ada gitu ya. Laki-laki ini kan nggak diomongin Kak, kepalanya sendiri. Karena kita pikir kayak mikir nggak kau, padahal mikir, tapi nggak dibilangin sama kita. Kita kan udah emosi Kak. Jadilah kita marah ya kan. Kan. Habis itu jadilah berantem, nggak jadi solusinya. Karena kita mulut kita ini lebih cepat dari kepala kita ini kayaknya. Akunya kayaknya gitu Kak. Nah, aku juga pun. Apalagi di tanggal-tanggal tertentu di sebuah bulan lebih cepat dia melesat. Aku gitu. Suamiku udah memikirkan itu karena Kak, dunia F&B ini yang paling berat itu bukan masak, manajemennya Kak, manajemen waktu, manajemen manusia. Aduh. Kakak mau kuceritakan? Mau. Jadi pernah lah kan Kak, udah senang kali aku orderan kami ini meningkat lah. Pertama kali kami menerima orderan 200 naniura, 200 nggak yang arsiknya itu kayaknya sekitar 80 apa 100. Aku punya 2 pekerja. Di hari yang sama nggak datang loh orangnya 2 Kak. Dua-duanya Kak. Aduh Tuhan Yesus, pikirku mau ku buang ini udah masuk. Nggak mungkin pikirku gitu. Bisa diserang orang lah. Aku tarik napas, aku berdoa kan Kak. Dan aku nggak mungkin juga kan Kak sempat marah sama suami atau misalnya nggak mungkin sempat kita berdiskusi untuk gitu kayak mana, nggak mungkin. Langsung tackle dulu. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Aku langsung nyanyi di dapur karena apa? Aku mencari energi aja gitu loh. Ya kalau telat ojeknya marah-marah ya udah, yang penting customerku tidak melihat bagaimana hiruk pikuknya kami. Situlah aku belajar bahwa ya kita nggak bisa mengandalkan manusia sih. Di situ gitu. Jadi tapi 200 itu? Jadi Kak. Kau masak sendiri? Jadi. Sendiri? Iya, berdua sama suami lah. Jadi. Astaga, tapi kan dari masak ke packing, potong, bersihkan, jadi bersihkan Kak. Ikannya, nah, suamiku bagian itu Kak. Tapi memang dia bisa masak? Dia bisa, tapi kalau untuk yang spesifik enggak. Tapi itu bisa dia? Untuk rasa karena Mama Inang kan udah lapo dari dulu kan. Oh iya benar. Setidaknya tesnya dia udah dapat gitu Kak. Cita rasa dia udah lebih tinggi kan dari itu yang... Pak, belajar dulu dari itu. Di rumah capcay aja. Kok yang lain jadinya? Jadi kan aku terus yang mangalopa. Kalau nggak masak aku semua diam di sofa. Berarti Kakak harus masak ayam kecap. Iya, masak. Enggak, maksudku kalau pas ditinggal dia bolak-balik kol aja itu sama buncis gitu. Telur dadar. Supaya agak-agak acap-cai dikasihnya air sedikit. Dimakan anakku loh, anakku memang baik kali. Oke, terus? Okay. Ya dari situ akhirnya kan dia resign. Ya kita pikirkan lah bagaimana bisnis ini kan nggak cuman begitu kan Kak. Aku mikirnya gini kan Kak. Kenapa aku memilih jalur halal? Aku melihat makanan Batak itu enak. Kita bandingkanlah dengan tetangga Batak, itu masakan Padang. Kemana Kakak nggak jumpa warung Padang? Di mana-mana ada. Kemana-mana sampai keluar negeri pun banyak warung Padang Kak. Iya. Kenapa nggak ada lapo Batak? Iya kan? Nah trustnya itu kepada masakan Batak itu kan masih minim Kak. Oke. Iya nggak sih? Aku nggak tahu ini bisa dikata atau nggak. Doktrin
Batak makan babi itu masih kuat nggak sih Kak? Masih. Iya kan? Iya, makan orang pun masih kuat. Itu orang Siantar lo itu Kak. Orang Siantar itu, hati-hati Kak. Orang Siantar samping Kakak. Satu kampungku. Iya ya. Dari situ ya awal mulanya ya. Emang ada loh Kak. Sampai sekarang enggak lah kalau sampai Enggak lah, itu kan cerita-cerita. Cerita dulu kan. Iya. Nah, itu kan masih kuat kan Kak. Jadi aku sampai belajar SOP masakan halal. SOP. Masakan halal aku belajar Kak. Oke. Karena kan mengurus label halal itu agak PR ya Bun gitu kan. Jadi sebelum itu jadi, kita nggak mungkin itu jadi dulu baru jalan running. Nah, ya puji Tuhannya aku konten kreator, jadi aku ceritakan. Contoh sampai kayak kita pemilihan ayam, kita pilih ayam yang sudah, kalau bilang umumnya potong Islam. Oke. Ya kan, dengan Sembelihnya kaidah halal ya kan. Nah itu aku pilih itu gitu kan Kak. Yang masak pasti muslim, pekerja kita pada muslim gitu kan ya. Alat masaknya sudah pisah gitu. Ke rumah makan itu tidak boleh bawa makanan kecuali makanan kedekesku untuk menjaga kehalalannya. Tidak boleh ada binatang yang masuk gitu. Ya itulah yang umum aku udah beresin itu. Kerjakan gitu, kerjakan itu gitu. Bagaimana kau mengkomunikasikannya ke followersmu? Kan your only means of communication adalah sosial mediamu pada saat betul. itu. Kan kau nggak lempar-lempar brosur. Iya, ya betul. Gimana? Ya aku bilang Kak, kayak misalnya aku mau beli bumbu. Ya aku harus tahu gitu loh Kak. Aku begini gitu. Aku misalnya mau ngambil ayam, aku harus tahu tukang ayamnya, orang juga udah tahu pasarnya bersih gitu. Aku buat peralatan semua terpisah, aku kasih tahu belanjanya. Pekerjaannya aku sering posting. Iya. Kan kelihatan. Berarti marketing communicationmu bagus ya? Kan dulu kita sales Bunda. Iya, bedanya dulu. Iya, tapi kan sales yang insinyur kan. Maksudnya biasanya orang kalau udah eksakta, teknik, agak kurang-kurangnya itu berbahasa. Ya kan? Agak gimana ya? Kaku gitu. Public speakingnya kurang. Ternyata kamu good storyteller dan juga marketer ya. Kayaknya memang itu, kalau itu memang aku akuilah itu gift dari Tuhan sih Kak. Gift ya. Kau anak pertama ya? Iya betul Kak. Adikmu ada berapa? Ada 3. Aku pun. Iya kan Kak. 3 orang suka nggak bersyukur itu akan kehadiran kita. Enggak lah, sayang kali aku sama adik-adikku. Oh 3, jadi udah biasa lah ngurus adik-adik juga dari kecil. Apalagi di kampung. Gendong adik sama Kakak tahu main kuaci Kak? Gimana tuh? Nggak tahu lah Kakak, kan Kakak pulang di Singapura Kakak nggak tahu lah Kakak. Iya, ya kan? Gimana lah. Jadi ada kuaci, dia kayak mainan kecil dari plastik. Jadi kita suka kayak gini Kak. Kayak mana lah, kayak jongkok kadang kita gini. Adikku di belakangku bisa aku pengen kayak gitu Kak. Sambil kayak ini kelereng buat bukan. Jadi dia kayak dibikinnya, nanti kita berdiri di sini kan Kak. Nah itu garisnya kan Kak. Nanti kita kayak matok gitu loh gini. Jadi nanti kuaci itu kayak main plastik itu dia bisa mental. Kalau mental itu kita menang. Siapa yang paling jauh mentalnya? Ya gitu. Oh kayak detek gitu ya. Nah itu aku bisa ambil gendong adekku Kak dulu. Menang, aku sering menang. Nggak dia yang terpelanting. Pas gini, adik awak ikut. Oh gitu. Oh jadi dari kecil udah biasa lah ya? Udah biasa aku ngurusin mereka Kak. Dulu aku kayak babysitter mereka loh. Iya. Karena umurnya beda jauh. Berapa umurnya sama yang? Aku sama yang kedua beda 8 tahun. Oh itu jauh. Iya makanya kemana-mana aku macam babysitter orang itulah Kak dari dulu. Iya. Kayak aku sama adik aku yang paling kecil itu 17 tahun. Kayak mamanya aku. Ya aku juga. Ya kan? Ada kan? Pasti iya, kan? adikku paling kecil sebulan kami. Tapi dari situ loh, kalau menurut aku kita belajar ada maternal instinct. Kalau dari situ kayaknya pas kawin bingung loh. Pas punya anak mau diapain ini ya? Iya gitu betul. Jadi puji Tuhan lah dulu dikasih adik yang jauh umurnya. Iya. Oke, sebagai anak pertama berarti kan you punya semangat. Pokoknya kakak bikin sampai jadi nih gitu kan? Ada gitu-gitunya kan? Ada dong. Berarti pada saat susah apa mau masak, adik nggak ada yang datang ke rumah bantu apa? Ada. Sampai sekarang adik-adikku yang aku tetap bilang dia freelance gitu Kak, tetap kita gaji juga. Dia kerja bareng kami juga Sabtu Minggu karena dia masih kuliah. Oke. Jadi dia tetap utamakan sekolah tapi Sabtu Minggu kerja sama kakak gitu ya. Kau termasuk kakak yang galak nggak?
Jangan tanya Kak. Masa ditanya sih Kak? Jutek apa galak? Beda loh. Itu dua-dua Kak. Perfect combination Yes. gitu ya. Oh. Paket combo Kak. Oke, jadi dari PO akhirnya sewa ruko, peralatan masak juga, SOP halal. Iya. Jadilah ini. Kayak mana waktu hari pertama buka? Krik-krik kah atau memang orang langsung datang berbondong-bondong? Aduh Kak, sampai nggak bisa aku bernapas Kak. Langsung banyak? Banyak Kak, jadi kita kayak, itu kan ruko kecil Kak, pertama kita buka kan Kak, udah rame kali orang. Dari Kak. mana sih? Mereka kan kalau di Nggak tahu, Tangerang Kak. loh. Nggak tahu Kak, makanya aku waktu pembukaan aku sampai nangis Kak. Aku nggak kenal kalian loh, aku bilang, tapi kalian datang. Kenapa kalian datang gitu loh Kak? Karena aku bukan yang kayak sama followers deket banget, enggak Kak. Mungkin karena aku pun habis bikin konten dalam ngurusin anakku gitu loh. Boro-boro mau ngecek lagi. Iya gitu loh, aku nggak terlalu dekat sama ini. Mungkin kalau orang-orang tuh konten kreator ada beberapa yang kayak mereka tuh punya fanbase gitu. Kalau aku nggak sempat Kak. Karena kan semua kami otodidak kan Kak. Yang bingungnya gini Kak, kalau yang datang itu masih single, anak gadis gitu kan, ya itu biasa lah Kak. FOMO Iya, kan? Iya kan. Kalau kayak kita tengok lah Kak, Amang Boru, Namboru. Berarti usianya di atas kita dong. Iya Sama Kak. mak bapak kita. Iya Kak, datang Kak. Dari mana ditahu orang itu? Nggak tahu lah. Emangnya mereka main ini? Iya, main lah pasti Kak, main. Oh, jadi FYP-mu berhasil Ya puji Tuhan. menyasar pada market yang Iya, tepat ya. betul. Ih, gile. Oke. Terus datanglah itu semua, Amburu-Namburu itu. Makan. Terlambatlah pasti ada makanan keluar telat. Oh. Apalah. Oh iya Kak. Bahkan sampai sekarang masih ngalamin gitu-gitu lah Kak. Itu masih ada lah. Tapi memang kalau yang hari pertama itu chaos Kak. Saking kayak, kita kan maksudnya gini, kita nggak tahu kan orang-orang bahkan seantusias itu Kak. Aku sampai nelponin teman-temanku gitu loh, biar nggak krik gitu. Dateng dong gitu. Aku cuma foto sama kawanku Kak. Nggak sempet ngobrol. Nggak sempat ngobrol. Itu kayaknya Kakak bayangin lah ya, ini cuma segede ini loh ruko kami tuh Kak, sama di atas. Itu kayaknya ada nggak sih 100 orang yang ada kali waktu pembukaannya yang Ada. Iya Kak. Jadi duduk di mana dong? Kalau gantian? Antri kali Kak. Dahsyat banget. Iya, puji Tuhan Kak. Ponjot itu namanya kalau bahasa pojot, Batak. Iya, pojot. Kalau bahasa Sunda, heureun nyaho teu maneh heureun pisan. Iya. Oh, sempit jadinya karena banyak orang dan mau nunggu. Belum AC waktu itu ruko kan? Udah ruko. Enggak, belum AC. Belum AC. Ada AC di lantai 2. Lantai 1? Enggak AC. Enggak. Oke. Jadi tapi mereka mau nunggu panas-panas kan di luar nungguin. Gile. Terus hari pertama pas tutup ini dong, cuan. Iya, puji Tuhan Kak, cuan lah. Itulah bensin untuk besok. Besok pasti bisa ini gitu. Iya. Besokannya nggak ada orang Kak. Serius Kak. Inilah kalian tuh ya, kalau bisnis usaha makanan tuh kayak gini, biar kalian tahu ya Kita kan. masak banyak-banyak, kita kan udah ngelihat hari pertama ya. Artinya hari kedua kita ekspektasinya begitu ya. Tidak ada orang. Jadi kayak mana lah itu? Bari-bari lah itu, enggak? Dibagi-bagian sama orang lah Kak. Anggap aja lah itu kita Latihan memasak. Iya. Dari buka itu tahun berapa itu? 2023. Oke, sampai dengan hari ini 2024. Pernah nggak ada hari itu terulang lagi yang pas pagi datang, ih kok udah jam 1 masih 100.000 ini pemasukan? Ada nggak? Pernah lah Kak. Ada ya? Ya kalau sampai sekarang kalau untuk tutup modal aja ada lah Kak. Oke, ada lah momen itu. ada ya. Namanya juga jualan kan. Iya. Kita tampilkan yang manis-manis aja sayang. Jadi kayak mana kalau menghadapi itu harimu? Oke. Jadi memang paling penting itu menata hati kan Kak. Karena kita pernah di puncak, tiba-tiba kita turun itu nggak mudah. Waktu PO, lu yang ngejar-ngejar I. Ya kan Kak, PO kita sampai nggak bisa loh Kak. Banyak loh artis yang DM aku nggak jawab Kak. Karena saking aku udah kayak hektik gitu loh Kak. Tapi waktu kita itu, di situ aku merasakan hari kedua balik modal aja enggak. Ya kan? Tapi akhirnya ada hari-hari yang begitu tuh kayak kita berdiam diri dulu, kita mikir, kita evaluasi gitu.
Kayak kita gini, oke ya nggak apa-apa lah, ya namanya juga jualan, nyeneng-nyenengin diri. Besok lagi nanti bisa nyenengin. Beneran loh, ucapan itu kan doa. Ternyata 2 hari lagi, 3 hari lagi rame lagi gitu Kak. Jadi gini-gini ada ya? Memang Ada dong, sampai sekarang ada Kak. Oke, aku tadi dibawain oleh-oleh. Aku udah pesen lewat adminnya, ketahuan sama ibu bos. Nggak boleh dibayarnya. Kayak mana nanya ibu bos ini? Kita lihat ya, ada apa ya. Oke, ini karena paling atas itu harus kerupuknya ditaruh. Karena kalau nggak kan hancur nanti di bawah. Ini kerupuk kayak gini, kerupuk biasa nggak sih? Atau kerupuk apa sih? Apa ini? Di Medan tuh kayak gini kerupuknya Kak. Namanya kerupuk apa? Kerupuk biasanya warnanya merah putih. Oke, nih kerupuk Medan. Dibilangnya kerupuk Medan? Enggak sih, enggak kerupuk Medan kita bilang. Kalau di sini bilangnya kerupuk Medan. Yang merah putih kerupuk Medan, ini kerupuk Padang. Oh ini kerupuk Padang. Kerupuk Padang. Oke, merah putih kerupuk Medan. Yang pink kerupuk Padang. Oke. Terus buka lagi. Oh ini pasangannya mie gomakku ya? Iya. Ini tapi kalau yang bumbu pocal. Iya. Cuman kayaknya ini panas-panas ditutup nih, iya. Iya agak. Kalau agak berembun ya. Iya. Ini kan bahasa Sundanya mah bala-bala, bala-bala ya. Ini tuh bakwan. Ini tuh pasangannya adalah mie pocal. Iya, mie gomak pocal. Mie gomak pocal itu adalah mie gendut-gendut yang bumbunya pecel ya? Iya. Oke, tunggu aku cari dulu. Yang mana? Tapi itu kayak spaghetti loh Kak. Apanya? Bentukan mie gomak itu Kak. Iya memang. Kakak udah pernah masak nggak? Oh, nggak pernah, mama aku yang masak. Aku belum pernah masak mie gomak. Nggak ngerti aku cara masaknya. Nih, ini kan? Yang ini ya? Iya, betul. Nih, nih guys. Nggak mau aku buka sekarang ya. Nanti kalian harus nonton kontennya pas aku sama Pongki menyantapnya. Nanti minta semua orang di sini. Nggak mau lah aku. Oke, ini. Jadi ini mie gomak ini harus dikasih. Sebenarnya enggak kok Kak. Kalau Kakak makan ini aja udah enak. Emang? Udah enak. Iya kan? Ini mie gomak ini mie. Aku dulu taunya waktu di Singapura dibilangnya mie Melayu loh. Oh ya? Iya. Orang Melayu tuh mie-nya gini dulu di Singapura. Masa? Di hawker center, ya gendut-gendut gini. Kayaknya beda deh Kak. Sama deh. Bentuknya aja gitu. Nanti coba aku tanya mamaku ya. Karena bentuknya begini, namanya Malay mie dulu ya, namanya satu porsi 20 sen. 20 sen itu berapa sekarang ya? 20.000 ya? Enggak dong. Berapa lah, nggak ada. Oh, nggak ada. Rp2 kali. Oh dulu kan. Iya, Oh dulu, iya. Ini apa ini? Mie sop. Oh inilah mie sop itu. Bihun, tahu, ayam. Kaldu sopnya dari apa? Ayam? Itu. Ayam. Itu tahu nggak Ini. Kak? Itu rempahnya banyak sekali loh Kak. Ada Kakak kalau lagi nggak enak badan, ini cocok ini Kak. Makan Ini? Kayak dia bandrek, tapi kan bandrek tuh banyak gula ya. Kalau ini kan nggak, buun gurih. Jadi ginger kan? Ada ginger, ada cinnamon, serai, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, kapulaga. Dan ayam atau tulang ayam? Iya, pokoknya itu rempahnya lebih dari 10. Kemiri, bawang merah, bawang putih, banyak banget Kak. Iya, terus tapi pakai ayam apa tulang ayam? Pakai ayam. Ini Ada kaldu, ada kaki ayamnya loh supaya dia gurih. Inilah bone broth yang orang bilang sehat itu buat your gut itu. Iya, udah ini inilah. Oke. Karena kan dimasaknya juga 3 jam. Oh ya. Menghasilkan kaldu yang enak. Slow cook ceritanya slow ya. cook. Oke. Kalau ini kuah buat? Ini ada 2 versi. Jadi kalau ini kayak yang dia lebih suka kering. Kalau ini nanti dicampurkan ke sini. Ini ada taucoknya. Aduh. Gitu. Bapak ini ada taucoknya. Tuh dia Kakak dia makan tuh tauco? penggemar mie. Oh gitu. Penggemar mie dia. Oke. Terus tunggu dulu apalagi nih. Banyak oleh-olehnya loh. Nih. Arsik. Oh ini arsik dibawakan juga. Iya, kepala arsik. Kepala arsik. Nah dia ini dulu cita-citanya ingin menikahi perempuan Chinese Indonesia. Karena menurut dia kalau orang Cindo itu pasti karena ada turunan Chinese-nya itu masakannya enak, Chinese gitu. food. Nggak dapat. Iyalah. Tahu apa pikirannya? Mana mungkin kau diterima dia? Ya kan? Dapatlah orang Batak, karena yang penting dia pikir nanti kalau orang Batak kan istriku pasti suka entah minimal babi-babi kecap, babi-babi panggang. Dapatlah istri Batak yang murtad nggak makan babi. Oh, ya nggak kan? makan nggak? Nggak makan, nggak Dari suka dulu? aku loh. Kayak nggak tahu deh, aku nggak kurang suka rasanya. Karena nggak biasa ya. Kayaknya gitu, tapi keluargaku, mamaku gitu Iya, makan. Aku aja yang kurang suka.
Oke, ini arsik aku suka nih. Arsik ini adalah ikan yang dimasak dengan bumbu-bumbu yang memperkaya banget. Jadi kalau orang bilang, ah, ikan mas nggak enak, amis, apa bau tanah. Kalau yang masak orang Batak, Ces, tenang kau Ces. Duduk kau di kelas 1 itu. Tenang aja kau. Oke, terus ini bumbu gurame ya? Gurame bakar pakai sambal tombur. Tombur itu apa? Sambal tombur itu kayak sambal orang Batak gitu lah, Kak. Ada andalimannya, ada apa namanya? Bawang merah, bawang putih, umum lah, Kak. Kalau ini sih daun ubi tumbu. Yang awal-awal bikin konten. Ya, betul. FYP. Ini yang bikin aku bikin viral. Inilah yang bikin viral itu, ya kan? Viral Yuniar. Itu kawan muka. Ini apa? Itu cabe buat ini. Misop. Oh iya, ini cocok loh Pak Pongki nih. Produser makan ini cocok dia. Suka dia masakan Batak-Batak gitu, Medan-Medan. Terus ini mie bihunian tuh dari tepung beras asli, Kak. Oke, emang ada yang nggak asli? Kan ada yang campuran banyak tepung-tepung lainnya kan. Kalau ini kan memang tepung beras. Oh, gluten free. Enggak tahu lah aku gluten free apa enggak iya ya. Dong, kalau nggak ada terigunya kan asli kan, murni. Iya, kecuali ada campuran terigu. Benar. Itulah. Jadi itu nanti kau bilang. This one is gluten free. Gluten free, oke. Mantap, Ces, ilmu baru. Kan? Iya. Kecuali tunggu, ini tepung kau goreng ada tepungnya nggak ini? Enggak, ini kan tahu. Tahu kau goreng ada tepungnya nggak ada kan? Enggak lah. Ayam juga enggak kan? Enggak. Nah udah gluten free lah ini. Gluten free ini kuahnya tadi yang mana? Ini. Kan nanti kakak salah-salah. Gluten free mie soup with chicken bone broth tuh kurang sehat apa guys? Saya nanti yang ini. Inilah yang saya pantas tadi kau bilang. Ini aja kak, kakak kan clean eating gitu ya. Oke, pintar. Kan ku perhatikan kakak ini masakannya beda sama Wak Cis. Ya kan kita bisa saling belajar loh. Aku sebenarnya kepengen loh masak arsik ini. Ini arsik ini. Tapi aku pengen pakai ikan lain. Kulihat kok buat pakai ikan kembung. Bisa. Mau salmon kakak bikin bisa loh. Bisa ya, nggak bau ya? Ih, ini karena Eda nambur udah ngomel lah ini merepet. Apa aja si Sofi? Mau dibikinnya arsik pakai salmon. Kepala salmon enak. Oh iya, di arsik. Enak namboru. Tapi arsiknya yang berkuah. Iya. Oh, jadi, ada arsik yang demek ya? Ya, kalau ini kan ya modelnya agak nyemek ya. Kalau itu yang nyemek. Arsiknya model kayak pindang, Kak. Iya, ngerti. Enak, Kak. Yang nyemek ini pas dibawa ke pesta. Karena kalau di mobil nggak tumpah-tumpah dia. Kan diletakkan di atas nasi. Iya. Aku maulah nanti diajarin bumbu ini ya. Boleh. Nanti aku coba lah bikin konten arsik kepala salmon. Jadi situlah Kak contek. Atau kembung juga aku suka karena kan kita nggak melulu harus salmon. Iya. Sebenarnya kan kembung aja itu udah memenuhi gizi buat anak-anak loh Bunda. Kalau mau tinggi protein lagi tambahkan lagi tahu putih, Kak. Iya bener. Kalau mamaku dulu di kampung kayak gitu. Jadi waktu itu ada yang order. Itu dia maunya pakai begitu, pakai tahu, pakai nanti langsung bikin aja sayur terong, kan udah sehat jadinya Kak masakannya. Ada sayurnya gitu ya. Jadi sekali masak tapi semuanya sehat. Kan cuma direbus aja kan sebenarnya arsik. Kalau cuma kayak sampai airnya nyerep kan. Itu berapa lama sih sampai dia sat airnya itu kalau? Nah, tergantung banyaknya air kakak masak dan tergantung banyaknya ikan kan. Jadi nggak sih kalau sekali masak atau dia harus overnight? Oh, justru overnight lebih enak. Iya, itu maksudku. Biasanya harus overnight kan dia? Kalau yang pesta-pesta itu dia suka overnight, Kak. Slow cooking juga berarti ya? Oh, wow. Makanya kadang kan kayak sampai tulang-tulangnya bisa kita makan. Iya, kayak udah semacam presto ya. Jadi kapan lah ini nanti masuk ke mall-mall ini biar sebelahnya Parsaur Seli ho, ya, Dison Majeko, ya kan? Pararsi iba samping. Pararsik Madison, kau di sini gitu kan? Kapan lah itu? Ada nggak di dalam mimpimu? Ada dong, Kak. Ada ya? Ada dong. Karena kan supaya lebih umum lagi gitu loh, orang kenal masakan-masakan Batak ini gitu. Kulihat kemarin sampai Jerman, sampai mana itu? Iya. Ada orang mau pulang ke negaranya, orang Indonesia. Banyak, Kak. Kalau itu tuh pertama kali itu di mana ya? Amerika ya, Yang? Houston itu nama orang Batak loh, Boston, Washington. Pertama ke Houston, apa ya bilangnya gitulah. Ya, Houston. Houston. Nah, lama-lama udah banyak. Adikku kemarin malah ke Jepang dia bawa oleh-oleh kayak ayam andaliman. Aku bikinnya travel size sama ikan teri Medan pakai tempe. Jadi kayak misalnya kita ikan teri Medan pakai tempe udah ngaca itu dia tuh yang gila. Itulah disuka kali dia itu. Oh ya, nanti aku mau bikin
Jadi aku harus revisi kemasannya ya, yang ikan teri itu Kak. Dia tetap enak, tapi ikan terinya nggak kriuk-kriuk lagi karena terlalu lama disambal kali. Jadi aku mau revisi ininya, mau revisi kemasannya. Jadi aku mau bikin terpisah, jadi begitu dimakan baru dicampur supaya tetap krenyes. Biarpun gagal itu basah, kasihlah sama dia. Lagi dimakan nggak ada. itu. Karena dia suka ikan teri basah. Iya? Dia punya langganan di Jogja. Pak siapa itu? Pak Dul, Mbah Dul. Mbah Dul, oh, udah almarhum ya. Dulu zaman pacaran kami kan aku pikir sama orang Jogja lah ini gitu kan, ajaklah aku makan ke gudeg-gudeg. Nggak suka dia, maunya makan di Mbah Dul itu. Oh iya. Duduklah kami kan, lesehan-lesehan. Kok basah ikan terinya, nggak ngerti aku sampai hari ini. Aku kalau masak ikan teri pakai sambal buat dia harus basah. Aneh kan? Oh, dia suka yang banyak sambal jadi nyemek-nyemek ke nasi Iya, kali itu kurasa Kak. ya. Memang enak sebenarnya Kak. Aku udah lama nggak bikin juga ya, kasihan juga. Oke, kamu nanti ya. aku kirimin Bang. Besok lah ya. Tenang Abang di boncengan. Gitu caranya, tenang abang di boncengan. Gitu. Iya. Ya. Lucu juga ya, dulu aku tengok di TV tiba-tiba panggil aku Chase. Oh gitu, oke. Jadi setelah 1 tahun lebih sedikit KDCSku ini menjadi toko, bukan lagi PO. Kau udah melihat progres yang kau mau nggak? Karena aku lihat kemarin ada renovasi lah di atas, sampai merepet lah kau karena kontraktornya itu. Tapi aku sih bakal merepet juga situ, sorry ya. Aduh, aku kan dulu inang proyek waktu bangun rumah di Bali kan aku. Oh iya. Merepet aku. Salah hitungan. Aduh. Udah beres itu. Ya aku milih ngalah aja Kak. Tetap kami transfer kok Kak jadinya Kak. Sebenarnya gini Kak, yang kayak gitu-gitu aku nggak mau nge-up, aku nggak mau nanti itu jadi merusak gitu banget gitu ya? Dia juga kan. Tapi di komennya pula lah di Instagramku, kau cari sakit sama aku, udah baik-baik aku sama kau, diamkan kau, pikir gitu. Kau juga ya kan cari-cari masalah. Iya, kau yang komen duluan pikirku gitu, malah ngancam suamiku. Hah? Iya, Kok gitu? Panjang lah ya, udahlah ya. Tapi udah beres ya? Akhirnya aku bilang sama suami, udah kasih uang bisa dicari daripada pusing, aku gitu. Ya udah sih Kak, aku pikir gitu. Kalau memang menurut dia itu rezeki hak dia ya udah. Meskipun kami dirugikan, Tuhan kasih berlipat kali ganda. Tapi akhirnya gimana? Itu yang nggak beres itu? Ya, tukang nggak ada yang membagusin. Kak, kan lebih susah sih Kak memperbaiki pekerjaan yang salah dibandingin kita bangun dari awal. Kita udah panggil orang juga untuk memperbaiki pada give up Kak. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan, cuman kita yang biasa kerjanya rapi ya. Jadi lebih sakit mataku Kak. Lebih ke estetika kan? Nah, berarti mungkin kau harus kreatif cari bentuk rustic. Supaya nggak harus selalu mulus kau tengok. Iya ya. Bohe-bohe gitu kan gitu, agak-agak yang bohe-bohe rustic lah, ya kan? Terbain mah di situ mungkin kali, aku juga nggak tahu. Daripada lu sakit hati mikirin duitnya. Oke, anak-anak sekarang, mereka udah ngerti kalau mak bapaknya jualan makanan. Udah. Umur berapa sekarang Daryl? Daryl umur 5, Zoe umur 2,5 tahun. Ngerti mak bapaknya par 33 tukang dagang. Tahu lah Kak. Dari dulu tuh kalau tanya gini, kita suka nanya, sebutkan 5 jualan mama gitu. Tahu dia? Tahu. Oh. Dia favoritnya arsik Kak. Arsik pedes loh. Gitu bisa dia makan. Pedes bisa dia makan? Iya, nanti tiba-tiba malam kayaknya enak ya makan arsik malam-malam. Oke. Iya, tua banget kan Kak? Iya, kayak gitulah anakku yang pertama. Iya. Dia suka menggambar. Aku lagi gambar mama bikinan Niura. Gitu kayak gini ya Mak. Iya, bahkan dia pernah ngomong gini Kak, Mama aku nanti kalau udah tamat sekolah aku cita-citaku ini aja lah, kerja sama Mama lah, bikin kedai CSku. Iya Kak. Kadang kayak ini anak udah ngerti apa ngelantur apa gimana gitu loh Kak, kadang aku mikir. Kan umur 5 tahun ya. Karena kalau tipe Daryl tuh tipenya mengamati memang Kak, dia diem tapi mengamati persis kayak bapaknya. Kalau si Zoe masih 2,5 kan, tapi mereka anteng kalau kita tinggalin kerja Kak. Jadi ada yang dipercaya di rumah ya? Ada, mereka udah ada neneknya dari dulu sih. Tapi kau bisa bolak-balik kan karena deket gitu ya? Jadi aku sama suamiku itu suka kayak ganti shift jaga anak gitu loh Kak. Nanti aku yang jaga kedai, nanti suamiku yang pulang gitu. Cuman kalau Sabtu Minggu
kita kan memang harus full di sana. Kadang kita kasih ke opung gitu. Karena opung juga sendiri, berdua, opung Boru sama opung Doli kan, ada cucunya satu, seneng mereka. Dari suami ya, karena kan kalau mak bapakmu di kampung. Nggak mau pindah sini? 3 hari aja di sini dia minta pulang terus, Kak. Ada apaku? Padiku di sana. Ayamku belum kasih makan. Nanti lu pada yang ngasih makan bebekku. Aduh anjingku tuh belum makan lo. Aduh. Pusing kan, Kak? Iya, karena dia udah terbiasa beraktivitas dengan peliharaannya, ke ladang, lihat air gitu. Hujan aja dia pusing, Kak. Aduh nanti banjir nggak ya? Iya, gitu. Iya. Kayak bapakku lah dulu, almarhum. Aku wisuda pun awak, katanya, jam berapa ini selesainya? Belum makan anjing-anjingku. Kayak mana sih bapakku ini? Nangislah aku waktu itu. Bapakku emang juara banget deh. Oh, oke. Jadi nggak betah ya pada dasarnya, mereka nggak betah ya. Tapi mereka ngerti kan? Ini ada ini. Ngerti, ada nggak Kak. komen mereka? Jadi Kak, kita gampang menjual lewat sosial media, gampang juga dihujat, Kak. Kalau salah-salah sedikit, habislah, Kak. Jadi waktu itu aku kan masak arsik, aku belum terlalu pintar masak yang banyak kan, Kak. Dan dalam jumlah banyak. Ya, intinya adalah memang itu tidak dengan ekspektasi customer kita lah. Iya. Mereka ya komplainnya dengan gampang di sosmed, apalagi kita lagi naik-naiknya di sosmed, ketika disenggol nama kita, mereka juga kan naik. Gitu. Jadi itu arsiku nggak enak, katanya kecil apa segala macam. Itu cukup menguras mental ya, Kak. Karena kan aku beda menurutku, Kak. Ketika kita yang hobi masak, sama kita punya uang, kita buka usaha beda. Taste-nya beda, rasa kecewanya kepada diri sendiri ini gitu. Salah satu jalan untuk memperbaikinya, aku mengundang mamaku dari kampung untuk ngajari masak, Kak. Oh, really? Iya. Jadi the OG turun tangan ya? Iya. Astaga. Mamaku yang ngajarin. Tapi kan masak. tangan-tanganan masak itu loh. Daun bawangnya sama, bawang bataknya sama, tapi kalau mama yang pegang, kita yang pegang belum tentu samanya itu. Setidaknya dia akan koreksi, Kak. Oke. Misalnya secara waktu masak, dia koreksi. Masukin bumbunya, dia koreksi harusnya begini. Banyaknya air, dia koreksi gitu kan, Kak. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Masukin bumbunya, dia koreksi harusnya begini. Banyaknya air, dia koreksi gitu kan, Kak. Gitu. Peletakan kepala itu dia kasih tahu gitu. Kepala ikan mas arsik. Peletakannya, caranya ada cara. Ada. Karena kalau masak kita cuma 3 kepala atau 4 kepala ikan mas arsik sama yang udah puluhan kan beda, Kak. Kalau dia natanya nggak tepat, kalau pas diangkat takutnya mada, ya kan? Iya. Buyatak. Iya. Oh, ada caranya ya? Ada, Kak. Semua ada tekniknya, Kak. Makanya sebenarnya gini, kata orang, beda tangan, beda rasa sebenarnya secara teknik. Tekniknya yang beda. Sama harus ada kesabaran sih. Iya. Ternyata orang Batak ada kesabarannya juga ya. Pada saat membalikan kepala ikan, kepala deke, sabar dia. Sabar dia, harus pelan kan? Supaya nggak hancur. Gitu. Iya, jadi mama juga ngasih tahu kan pekerjaannya itu kayak ini harus matang dulu, jangan panas-panas diangkat gitu. Dia ngasih tahu ini harus jam segini harus selesai matang karena kan kalian jam segini harus diangkat. Jadi ada renggang waktunya, dia harus dingin dulu gitu. Mama ngajarin. Harusnya gini platingnya. Kalau kita bilang plating lah ya kan. Plating. Mama yang ngajarin. Oh, jadi the OG bener-bener ya. Oke. Aku punya satu pertanyaan lagi. Setelah akhirnya si suami setuju untuk bangun ini, lalu terjadilah ini sudah jadi ruko. Kedepannya gimana? Ini mau CV kah? PT kah? Kalau dipatenkan, kita udah pasti patenkan dari awal, Kak, gitu. Dari dia belum ada dine-in, kan aku open PO kan dulu kan 6 bulan itu kita udah patenkan langsung ke DCSku-nya. Gitu. Terus kita memang rencananya pasti buka cabang. Tapi aku lebih prioritas untuk gimana kita bangun sistem dulu sih yang ini gitu, Kak. Karena menurutku tuh F&B itu bangun sistem, bukan banyak-banyakin cabang. Benar. Menurutku belajar dari banyak brand-brand lain gitu loh, Kak. Kayak dia hits, viral, buka cabang sana sini, tapi tidak terkontrol. Akhirnya
hilang namanya gitu kan. Jadi aku tuh pengen ini paten dulu, tapi memang aku pengen masuk mall sih Kak. Masuk mall? Masuk Oke. mall. Jadi kan karena kalau misalnya aku yang masih lokasi-lokasi lain itu berarti kan orang-orang yang kenal-kenal aku aja kan. Ya. Iya nggak sih? Atau mungkin orang-orang yang dari circle-circle yang udah makan tempat kita. Ya. Kalau di mall kan orang lalu-lalang yang nggak tahu kan, Ya. yang nggak kenal sama Ya, sekali. ya, Aku ya. pengen begitu gitu. Lewat, kok kayaknya wangi gitu Iya, ya. Mau coba deh. Gitu. Apalagi mie sop itu wangi. Aduh Kak, Iya sih. mirip Kak. Mirip. Dia tadi masuk. Kan aku kan Miss Diffuser Indonesia ya. Miss Essential Oil katanya. Pas masuk aku pikirnya kakak masak jahe. Masa bandrek. Masa bandrek. Mirip sama bau mie sop ya. Cuma bedanya tadi aku pakai lemon itu Iya. sedikit. Oh, oke. Jadi lebih baik perbaiki sistem, Perbaiki sistem. baru nanti pikir kau mau langsung mall, nggak pakai buka-buka cabang atau franchise-franchise. Aku kalau franchise kayaknya enggak deh Kak. Enggak ya? Enggak. Udah sepakat sama suami kalau franchise enggak, tapi kita lebih handle gitu. Jadi kalau di sini udah mateng, nanti kalau anak-anak udah mulai enak bisa ditinggal, baru aku memikirkan cabang gitu. Oke. Jadi aku nggak mau buru-buru gitu loh Kak. Iya. Karena aku kalau menjamu orang yang datang itu aku merasa kayak menjamu tamuku gitu loh, Iya, bukan iya. customer gitu Iya, loh Kak. iya. Makanya tamu yang nggak aku kenal tuh banyak wajah kombur-kombur jadi kawanku Kak. Kombur-kombur, dia kan selalu bilang, Ces, Ces, kombur-kombur dulu kombur-kombur." kita. Iya, iya. Ini lagi Iya, kombur-kombur lah kombur-kombur. kami, Iya, iya, iya. gitu kan. Kombur-kombur tuh omon-omon, ngomong-ngomong, ya, gitu ya. Oh, oke. Baiklah kalau begitu, ini sudah dipatenkan ya, jadi jangan ada yang buat lagi kedai Cesku, udah ada ini ya, nggak boleh ya. Terus kalau orang mau lihat makanannya seperti apa, selain bisa ke Instagramnya @novelitasijabat, bisa juga ke @kedecesku, bener ya? TikTok juga boleh. TikTok juga boleh. Aku gedenya di TikTok Kak. Oh gedenya sampai sekarang? Iya, lebih gede di TikTok. Yang di TikTok kedecesku atau Novelita? Novelita si jabat. Oke, berarti bisa lihat di TikTok masakannya seperti apa, tapi jangan dari sana kau pesan, ya kan bener kan? Harus Iya. dari admin kan? Harus dari admin. Nggak akan digubrisnya kau kalau lewat situ. Kebanyakan orang cuma nanya-nanya aja, jadi memang Kok tahu Bun? ya kan Bunda jual dona vegan Oh, iya. Oh, di iya. Balde. Jangan kau lupa Oh, itu. iya. Aku juga part 3-3-nya. Oh, iya. Ya kan? Jadi kalau udah kayak gitu udah nggak usah diajak ngomong, udah langsung ke admin. Maumu apa? Kalau kata bapakku dulu. Iya. Aha do maksudmu gitu Iya, kan kalau betul. bapakku dulu ngomong yang tegas aja tanya gitu. Baiklah, satu lagi. Mungkin boleh kasih tahu bunda-bunda yang ada di rumah yang juga dalam keadaan bingung, mau bantu ekonomi keluarga, tapi bingung, tapi pengen melakukan something more gitu daripada nggak salah menjadi sekadar ibu tuh nggak salah. Nggak salah. Tapi kadang-kadang ada cita-cita menggebu-gebu yang rasanya aku pengen deh dalam hidup ini aku coba lah ini at least once gitu. Apalah yang bisa kau Apa ya? kasih ke mereka? Ya pokoknya apapun statusmu kalau punya mimpi jangan dikubur tapi dikejar. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk Ito Martinus suaminya yang sudah membawakan makanan, mengantarkan istrinya dan Iya. begitu sabar merawat keluarganya. Iya, betul. Terlihat dari raut wajahnya. Iya, betul. Sabar kali pun kawan itu gitu ya. Betul. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Sampai jumpa. Bye. Nanti aku akan makan ini tapi di yang lain ngontrak berdua Pak Pongki. Jangan sekarang ya.